Beliau Syekhona Muhammad Zumar Effendi itu sangat mencintai muridnya. Beliau sangat cinta kepada muridnya. Saya masih ingat di waktu dulu saya mau nginap ke tempat beliau. Di malam pertama saya nginap ke tempat beliau, saya diajak beliau masuk ke dalam kamar untuk tidur di dalam kamar, tidur di samping beliau. Dan pernah juga di waktu saya sakit, yang dimana saya susah menjelaskan tentang sakitnya saya, tiba-tiba di siang hari saya main ke rumah beliau. Tanpa mengucapkan salam, saya masuk ke dalam rumah beliau. Di saat itu beliau lagi makan dan beliau kaget melihat saya datang. Tanpa mengucapkan salam, beliau berkata, "Allah, kamu nak sudah makan," kata beliau. Dan saya saat itu tidak megang rokok, tidak punya rokok. Akhirnya beliau menyuruh istrinya untuk beli rokok ke samping rumah. Akhirnya saya dikasih rokok 1 bungkus sama beliau. Dan saya masih ingat juga di saat beliau mau makan, tiba-tiba beliau tersedak kayak keselak, batuk beliau, dan beliau bertanya, siapa yang belum makan, siapa yang tidak ada ini. Rupanya yang tidak ada pada saat itu adik saya Afif, dan beliau menyuruh memanggil Afif. Mana Afif? Masya Allah, beliau itu sangat cinta kepada muridnya. Bahkan pernah di suatu waktu ada beberapa orang di situ, yang dimana mereka adalah ada yang lebih tua dari saya, abang-abang saya. Ada beberapa orang berkumpul dan salah satunya ada saya. Beliau pernah mengatakan seperti ini, kalau saya masuk surga, kata beliau, kalau saya masuk ke dalam surganya Allah, kalian semua pasti masuk ke dalam surga, kata beliau. Kalau saya masuk ke dalam neraka, kalian belum tentu masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Tapi syaratnya kalian harus cinta kepada saya, kata beliau. Saya masih ingat kata-kata beliau. Dan saya yakin, bagi saya, beliau itu adalah walinya Allah. Beliau adalah orang wali. Tidak mungkin beliau berani mengatakan seperti itu jikalau beliau bukan walinya Allah. Dan saya semenjak bersama beliau, saya pernah melihat karomah-karomah beliau. Salah satunya di antaranya yang saya lihat pada saat saya baru-baru jadi santri, yang dimana ada keluarga beliau namanya Bang Basir. Waktu itu Bang Basir main ke rumah saya dan saya mau berangkat ngaji. Akhirnya Bang Basir itu mengantar saya. Dan Bang Basir bilang di jalan, "Ian, nanti kalau ditanya paman, jangan bilang ya kamu diantar abang." Beliau mengantar saya sampai depan gang. Akhirnya saya pergi ke tempat guru saya, ke tempat Ustaz Zumar. Akhirnya sampai di depan rumah beliau, saya mengucapkan salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata beliau, "masuk." "Kamu nak dengan siapa?" Saya jawab, "Sendiri Ustaz." Tiba-tiba beliau berkata, "Kamu mau bohong sama saya? Jangan suka bohong nak," kata beliau. Dan lagi salah satu karomah beliau yang pernah saya lihat, pernah saya duduk berdua di depan rumah beliau. Tiba-tiba ada kucing yang berjalan, dia tidak menghadap ke arah saya dan beliau, dia menghadap ke arah lain. Dia berjalan sudah agak jauh, sekitar 10 meter, kurang lebih 10 meter. Tiba-tiba beliau itu melambaikan tangan seperti ini. Kucing itu pun berbalik arah, berbalik wajah menghadap ke kami, dan kucing itu lari menuju ke arah kami. Dan pernah juga beliau itu di saat sore-sore tiba-tiba main ke rumah saya, yang dimana dulu saya baru-baru keluar dari sanggar. Saya menyimpan sesuatu di lemari saya. Saya menyimpan keris, ada barang-barang yang lain. Tiba-tiba beliau baru datang main ke rumah saya bersama Ustaz Ahmadi. Beliau itu mengatakan seperti ini, "Ada apa di kamar kamu nak?" Padahal beliau baru sampai di rumah saya. Dan saya pun tidak bisa menjawab apa-apa. Pernah juga saya waktu ziarah ke Jawa, ke makamnya Joko Tole. Tiba-tiba di saat pertengahan kami membaca Yasin, beliau itu seperti ketawa dan menutup mulutnya. Dan saya pun tiba-tiba lagi membaca Yasin terhenti ketika itu memperhatikan beliau. Setelah kami selesai ziarah, beliau itu bilang seperti ini, "Saya tadi itu
melihat Joko Tole kayak lompat-lompat seneng dia. Ya Allah, kata beliau, lihat kalau orang diziarahin oleh orang alim itu pasti dia gembira, katanya. Masya Allah. Dan ada beberapa kali saya melihat karomah-karomah dari beliau. Saya yakin beliau orang wali. Bagi saya beliau itu walinya Allah. Dan beliau pernah mengatakan, kalau saya masuk ke dalam surga, kalian pasti masuk surga. Kalau saya masuk ke dalam neraka, kalian belum tentu masuk ke dalam neraka, asalkan kalian cinta kepada saya. Kan memang betul yang dikatakan oleh para ulama, man ahba syai'an fahuwa minhum. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu di akhirat, nanti dia akan dikumpulkan dengan sesuatu itu. Seperti kisahnya banyak diceritakan di dalam kisah-kisah. Seperti kisahnya seorang pemuda di zamannya Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang dimana pemuda itu ngamuk-ngamuk di pasar, ngamuk-ngamuk sama orang-orang pasar. Akhirnya ditanya oleh orang pasar, kamu itu ingin apa wahai pemuda? Akhirnya ini pemuda berkata, saya ingin ketemu Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Saya tidak mau berhenti ngamuk sebelum Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad datang ke sini. Akhirnya orang-orang pasar kebingungan, dipanggilin lah Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Akhirnya setelah beliau datang ke situ, ditanya ini pemuda, wahai pemuda, kenapa engkau marah-marah ngamuk-ngamuk di pasar dan ingin berjumpa denganku? Akhirnya ini pemuda menjawab, aku ingin engkau wahai Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad menanggung aku masuk ke dalam surganya Allah. Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad ini orang wali beliau. Akhirnya beliau menjawab, iya, saya tanggung kamu masuk surga, tapi ada syaratnya. Kamu harus cinta kepada saya. Kalau bahasa sekarang, baik-baik, siap-siap wahai Sayyid. Akhirnya pendek cerita, tidak lama ini pemuda wafat. Setelah ini pemuda wafat, beliau itu wafat di saat dia larut mencintai Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Akhirnya ditanya oleh malaikat, buka siapa Tuhanmu? Apa jawab pemuda ini? Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Siapa nabimu? Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Ditanya apa kitabmu? Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Akhirnya apapun pertanyaan malaikat dijawab Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Akhirnya ini malaikat bingung menghadap kepada Allah. Ya Allah, ini ada ya Allah hambamu ini. Ditanya apapun ya Allah, jawabannya Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad. Apa kata Allah? Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad itu adalah waliku, masukkan itu orang ke dalam surgaku. Masya Allah. Ini pemuda dapat barokahnya Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad karena mencintai, saking cintanya kepada Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad, akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan seorang murid yang cinta kepada para guru-guru kita. Mudah-mudahan kita diberi cinta di dalam hati kita oleh Sang Maha Cinta, yaitu Allah, supaya kita bisa mencintai para guru-guru kita, supaya kita bisa mencintai sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dijadikan pecinta yang tulus, yang ikhlas. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari dunia sampai akhirat. Amin, amin, Allahumma amin.